Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat BPMP Provinsi Banten? Ketemu lagi di acara atau di kegiatan podcast dan webinar BPMP Provinsi Banten. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan mengusung tema tentang kampanye sekolah sehat. Apa aja sih yang dilakukan oleh kampanye sekolah sehat? Apa aja sih praktek baik sekolah sehat yang dilakukan sekolah-sekolah gitu ya. Kebetulan kali ini kami mengundang Ketua Ketua Kampanye Sekolah Sehat SDN Pondok Bahar 3 Kota Tangerang, yaitu Ibu Suharni. Selamat datang Bu Suharni. Ya, terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya sebelum ini kita kenalan dulu kali ya. Bu Suharni ini masih malu-malu kelihatannya ya. Bu Suharni, Ibu ngajar kelas berapa nih Bu? Saya ngajar kelas 6 Pak. Ngajar di kelas tahun 6. pelajaran ini ya. Kenapa Ibu bisa dipilih nih jadi ketua KSS gitu? Mungkin ada cerita di balik itu gitu ya. Ceritanya sih kalau menurut teman-teman saya itu orang yang paling hayo gitu Pak. Apa-apa tuh malah bisa dibilang tanda kutip sampai ada galak gitu karena terlalu tertib dan disiplin gitu. Seperti itu. Cakep ya. Memang salah satu program perlu ada motivatornya ataupun ada pendorongnya. Nah, ini Bu Suharni ini adalah sebagai pendorong kata ketua KSS di SDN Pondok Bahar 3. Oke, lanjut kali ya Bu ya, kita lanjut ke kampanye sekolah sehat ini. Mungkin sekolah-sekolah lainnya pada bingung nih, kok kampanye sekolah sehat ini kok seperti apa sih? Nah, kalau kampanye sekolah sehat yang dipahami oleh warga sekolah atau dipahami oleh Ibu seperti apa sih Bu? Iya, KSS di sekolah kami itu setelah di bulan Juni itu kami mendapatkan apa itu KSS, itu kami lebih tahu yang mana sebetulnya program KSS itu sendiri di sekolah kami itu sebagian besar sudah dilaksanakan. Hanya saja setelah mendapatkan binaan dari KSS waktu bulan Juni itu kita lebih fokus lagi dan dalam lebih luas lagi, seperti halnya seperti TKSI, ada TKSI-nya yang kemarin belum, nah sekarang tuh ada tuh satu itu TKSI. Kalau yang lainnya gitu. seperti sehat fisik memang kita sudah sikat gigi sama senam itu selalu dari sudah sekian lama. Untuk sehat gizi kita memang mewajibkan anak-anak itu membawa makan setiap hari, makanan bekal minuman dan makanan setiap hari, yang mana masing-masing kelas terkadang juga punya jadwal tersendiri, menunya tuh apa yang harus dibawa tanpa keluar dari kandungan-kandungan gizi itu yang mana anak-anak juga tahu gitu. Dan kita untuk setiap harinya masing-masing kelas itu bawa, dalam sebulan sekali kita juga ada puncak tema menu yang sama. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu menunya sama. Kalau untuk keseharian itu tergantung masing-masing kelas. Misalnya kelas saya bawa apa? Misal menu olahan tempe. Ya semua olahan tempe. Misalnya bayam, ya bayam semua. Kacang-kacangan bisa buncis, bisa kacang panjang, bisa kacang kapri. Nah, itu untuk masing-masing kelas tentunya berbeda dalam kesehariannya. Kalau untuk secara di puncaknya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 sama, kita makan semua di halaman itu sama. Itu untuk sehat gizinya. Untuk sehat imunisasinya tentunya namanya itu sudah program ya Pak dari pusat imunisasi ya, dikatakan BIAS, bulan imunisasi anak. Nah, itu kita sekolah biasanya mendapatkan jadwal tuh dari Dinas Kesehatan. Di bulan seperti yang belum lama ini, sekarang ini di bulan November itu ada BIAS TD, dan sekarang ini ada vaksin terbaru ya Pak ya untuk anak perempuan kelas 5, jadi khusus, yaitu namanya HPV. HPV itu untuk pencegahan kanker serviks. Nah, kita tetap mengikuti, dan sekarang tidak seperti dulu-dulu lagi ada info konsep setuju tidak setuju. Sekarang tidak, karena apa, ini sudah menjadi program nasional, dan sebelumnya sekolah pun di awal masuk itu kita sudah punya program 1 tahun ke depan itu kita sosialisasikan, kita tambahkan tuh seperti halnya sehat fisik, sehat gizi, sehat vaksin itu, dan semua harus mematuhi, dan apalagi sudah merupakan program. Dan alhamdulillah ini yang bulan ini kita 98% tingkat keberhasilan kita. 2% itu karena anak kurang sehat. Jadi
imunisasinya nanti susulan. Dan kita nunggu jadwal dari Dinas Kesehatan. Ya, Pak. Oke ya, itu luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. SDN Pondok Bahar 3 Kota Tangerang sudah memahami tentang 3 sehat yang dikampanyekan di kampanye sekolah sehat, yaitu sehat gizi, fisik, dan imunisasi. Nah, SDN Pondok Bahar 3 ini kan sebagai sekolah binaan nih, sekolah binaan kampanye sekolah sehat yang hanya 40 sekolah sehat yang ada di Banten. Bagaimana nih perasaan Ibu sebagai ketua KSS-nya? Tentunya kami pertama ya bangga, bahagia, deg-degan juga mau ada program apa lagi nih ya, gitu. Nah, kita senang sekali ya Pak, apalagi hanya 40. Tentunya itu sesuatu prestasi yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri, yang mana kita sebetulnya yaitu tadi yang sudah saya sampaikan, program itu sudah ada, hanya saja sekarang ada penambahan. Jadi kita gayung bersambut, kita lebih senang lagi, lebih semangat lagi ke depannya tuh seperti apa gitu Pak. Oke. Setelah Ibu merasakan senang dan Ibu tadi menyampaikan program sehat gizi, fisik, imunisasi, gimana sih Ibu rangkaian implementasinya mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pelaporannya? Nah, dari perencanaannya tentunya yang bekerja tidak hanya saya sendiri, kan? Tentunya pimpinan juga, pimpinan berperan sekali. Setelah pimpinan itu menunjuk saya, kepala sekolah saya ya, mohon maaf Ibu Haji Komaria, itu menunjuk saya sebagai ketua, saya langsung bergerak cepat Pak, membentuk tim, yang mana kita juga ada pembina UKS. Nah, dari situ kita merancang apa saja yang belum kita laksanakan di KSS itu. Kalau untuk sehat gizi memang kita sudah, hanya saja mungkin tinggal pemantapan jadwal-jadwalnya. Itu. Kalau untuk sehat jasmani. Nah, di sini nih Pak nih kemarin yang baru kita laksanakan ya TKSI itu, karena ya mohon maaf ya Pak, itu kita pelaksanaan, perencanaannya gimana? Perencanaannya kita duduk bareng dengan guru PJOK. Dan kita sudah mencoba di kelas 5 dan kelas 6. Kita buat perencanaan seperti apa? Cari tahu KSI-nya itu seperti apa standarisasinya. Teman-teman cari tahu, ternyata kita masuk di C Pak. Kalau untuk SD itu, nah kita cobakan di kelas 5 dan kelas 6. Kalau untuk persiapannya, kita memang banyak sekali alat-alatnya kita punya, dan alhamdulillah sekolah kita pimpinan tuh respon sekali, kita butuh apa tuh dengan cepat mengadakannya itu. Karena di KSI itu sendiri kan tidak hanya sebatas butuh cuma lintasan buat lari, tentunya ya, kan betul. Ada lompat, ada lempar. Nah, yang kita lempar apa? Kan kita tidak melempar batu Pak, kita ya, betul, ada betul, ya bola, ada ya seperti apa tuh enggak yang buat itu lembing ya. Itu ya itu Pak. Terus selanjutnya pelaporannya seperti apa nanti? Nah, pelaporannya setelah kita rencanakan tadi apa saja yang harus kita laksanakan, kita pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, tentunya di pelaporan itu apa yang belum kita laksanakan, apa yang belum kita laksanakan, tentunya kita punya catatan. Puji syukur alhamdulillah kalau memang semua sudah terlaksana. Apabila ada kendala belum terlaksana, ya kita akan secepat mungkin menyelesaikan pelaksanaannya itu. Jadi pelaporan ini sebagai salah satu refleksi mungkin ya Bu ya? Betul, ya. Satu refleksi ya. Jadi kita tahu, tolak ukur juga kan, oh ternyata yang ini belum kita laksanakan, misalnya ada kendalanya apa atau ada kegiatan apa yang mana sudah terjadwalkan. Nah, kita harus membuat jadwal ulang lagi pelaksanaannya. Gitu. Oke, selanjutnya tadi Ibu udah ngomongin implementasi sehat bergizi itu di sekolah Ibu menjadwalkan makan dan sebagainya. Ada lagi nggak sih Bu, misalnya sosialisasi pemakaian garam, gula, ataupun mungkin tidak non berpengawet atau apa? Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan nih seperti apa di sekolah Ibu. Ya, begitu ada pas pelatihan itu kan ada ya Pak, kita harus menekan penggunaan garam, gula, lemak. Itu saya langsung sampaikan apa yang sudah saya dapat ke sekolah, secara itu ke teman-teman juga saya sampaikan. Itu kita buat jadwal disosialisasi hari. Saya ingat Pak, waktu itu hari pertama masuk tuh pengenalan anak-anak tuh. Nah kan itu kumpul bareng tuh dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah
orang tua tuh pada di belakang tuh Pak, di luar pagar, karena kan tidak kita kasih masuk. Tentunya dengan suara lantang saya pasti dengar. Nah, kita sosialisasikan, kasih tahu ternyata penggunaan garam, gula, lemak kalau berlebihan itu tidak bagus. Yang mana waktu itu disampaikan Pak, ternyata makin hari, makin minggu, makin bulan, makin tahun itu yang kena diabetes, yang kena hipertensi itu semakin banyak. Nah, makanya ada program seperti ini kayaknya benar-benar menjadi sesuatu hal yang harus kita laksanakan. Karena apa? Kalau tidak dari sekarang mau kapan lagi? Kalau tidak dari anak SD yang masih kecil ini mau kapan lagi? Kalau dari kecil sudah kita kenalkan dan kita ada pemahamannya tuh lebih, itu tentunya anak-anak akan beda. Contohnya kalau minumnya manis-manis, apalagi pemanis buatan, itu tidak bagus kan. Pada akhirnya setelah menumpuk di badan, di tubuh sendiri, bisa kena diabetes. Karena setelah kita terima informasi bahwasanya hipertensi, diabetes itu tidak selalu faktor genetik atau keturunan, bisa berawal dari pola makan. Nah, kalau pola makan kita tidak terjaga, ya pastinya kita ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Hanya saja kita menjaga itu kan, sebelumnya itu kan mencegah itu lebih penting. Nah, untuk mencegahnya itu dari sekarang anak-anak sudah kita sering sekali, bahkan ke kelas-kelas, saya juga ke kelas-kelas itu juga ngasih tahu, ayo ingatkan orang tua, masaknya jangan asin-asin, minumnya jangan manis-manis, masak itu dikurangin minyaknya, karena minyak itu ngandung lemak, bisa kita ganti dengan dikukus. Bahkan saya memberikan contoh, mempraktekkan, daripada ditumis mending dikukus. Kalau ataupun mau ditumis, sedikit saja minyaknya kita tumis. Kita sampai ke situ Pak sosialisasinya. Tidak hanya sebatas sosialisasi penekanan pemakaian garam, gula, lemak, tetapi dari sampahnya pun kita ini kan ada sampah-sampah. Jadi pada saat sosialisasi itu kita banyak sekali kita sampaikan yang sekiranya mencakup dari sehat fisik, sehat gizi, dan sehat imunisasi. Tentunya dari situ anak-anak mendengar semua dari kelas 1 sampai kelas 6, dan kita tuh punya keinginan dengan anak-anak dengar, karena guru tuh sangat luar biasa ya bagi anak-anak. Guru tuh selalu dinomorsatukan. Jadi apa yang disampaikan guru itu anak-anak akan lebih cepat menerima dan mengingatnya juga lebih lama. Jadi pasti anak tuh menyampaikan ke orang tua. Kita punya keinginan jadi berkelanjutan, tidak hanya sebatas di saya saja juga tidak, di teman-teman guru tidak, tetapi ke anak-anak, dan kita punya tujuan anak-anak menyampaikan ke orang tuanya. Seperti itu Pak. Ingin berkelanjutan ya. Betul. Tentang sehat gizi ini ya. Ya, sehat gizi. Betul. Ya. Saya tertarik tadi Ibu ngomongin tentang penjadwalan di kelas gitu ya. Ya. Ada yang terus nanti ada Ibu ceritakan juga nih tentang puncak gitu ya. Ya. Tapi ya penjadwalan di kelas itu masih gitu, gimana sih ceritanya Bu? Apakah kelas berbeda atau kelas Ibu seperti apa? Kalau untuk kelas saya sendiri ya Pak, kelas saya sendiri, saya tuh dari Senin sampai Jumat itu jadwal membawa makanannya berbeda-beda. Contohnya nih, hari Senin, anak-anak hari Senin gimana kalau kita bawa olahan tempe? Nah, iya Bu, ya setuju. Nah, nanti kita buat jadwal Pak buat seminggu ke depan. Dan yang ini menjadikan sesuatu hal yang berbeda, unik dari kelas lain dan mungkin sekolah lain ya Pak ya. Terutama kelas saya sendiri, saya punya jadwal anak-anak harus membawa rebusan. Bisa ubi rebus, singkong rebus, pisang rebus, kentang rebus, telur rebus, jadi semuanya serba direbus. Seperti itu Pak, pisang juga bisa direbus. Jadi gitu. Menarik sekali. Gizi saya sehat gizi itu dari yang Ibu praktekkan sudah dari dasarnya. Jadi anak-anak membawa ke sekolah itu sudah yang makanan sehat Bu ya. Betul. Nah, tapi kan tidak memungkiri nih Bu, di sekolah ini selain bawa makanan sehat mungkin masih lapar juga nih murid-murid nih. Ya. Mungkin ada kantin nih di sekolah Ibu nih. Ada Pak, ada kantin. Nah kalau gitu kalau yang dibawa sehat di kantin nggak sehat, kayaknya kurang nggak seimbang gitu nih Bu. Gimana nih Bu untuk pelaksanaan kantin sehat di sekolah Ibu? Insya Allah untuk kantin kita sehat ya Pak, karena di samping kita sendiri ada pada awal sebelum berjualan itu kita briefing terlebih dahulu
dan kita sampaikan bahwasanya di sini boleh menjual makanan-makanan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kita tidak menjual makanan yang formalin, pengawet, pemanis, itu Pak, kita tidak, pengenyal, kita enggak. Dan itu semua terbukti dari hasil sampling. Karena kita berdekatan, kebetulan berdekatan nih Pak dengan puskesmas tadi. Kita tinggal telepon ataupun saya datang, permisi dokter, saya minta sampling di kantin kami. Jadi kita selalu terpantau Pak. Dan apabila ada hasilnya yang positif, tidak memungkiri Pak, pernah ada yang positif. Nah, dalam artian positifnya tidak yang menunjukkan sesuatu yang ini ya Pak ya. Itu sepele kemarin tuh Pak. Es Pak ternyata. Ternyata apa itu Bu? Es batu esnya itu ternyata ada kandungan bakteri E. coli-nya Pak. Nah, untungnya berjualannya pas belum lama. Jadi begitu jualan itu dapat berapa hari kita langsung. Jadi cepat sekali kan, karena saya memang langsung ke teman-teman puskesmas minta tolong mumpung belum lama, tolong ini dicek. Nah, kita adakan edukasi setelah, Bu, memang ini ada hasilnya positif. Kita panggil ini buat sendiri atau beli? Oh, kita beli Bu. Ya sudah, kalau beli besok lagi jangan beli di situ. Atau lebih bagus buat sendiri saja. Dan alhamdulillah pada nurut Pak di kantin itu. Jadi pada buat sendiri sekarang dengan air mateng. Pedagangnya itu ngerebus sendiri buat batu esnya itu. Sekarang udah nggak beli lagi. Dan alhamdulillah bener-bener tuh langsung ketahuan Pak gitu. Coba kalau kita tidak ada sampling seperti itu berkelanjutan, kan kasihan anak-anak. Kan seperti itu Pak. Luar biasa ya. Sekolah sudah bisa mensampling kantin sehat di sekolahnya Bu ya. Tapi itu luar biasa sekali. Sehat gizi dengan cara sekolah anak membawa makanan sendiri, lalu di kantin sehatnya pun terjaga ya Bu ya. Insya Allah makanannya ya Pak. Gitu. Oke. Tadi sehat gizi Bu, sekarang tentang sehat fisik nih. Tentang sehat fisik, yang umumnya kan pasti ada senam, ada sikat gigi bareng-bareng gitu ya katanya waktu SD gitu ya. Selain itu di sekolah Ibu ada apa nih? Katanya dengar-dengar ada dokcil, ada jumantik. Saya ingin tahu deh ceritanya nih. Sekolah Ibu itu seperti apa sih nih dokcilnya gitu? Ya, benar sekali Pak. Selain yang itu tadi, memang kami ada dokter kecil. Dan setiap semester itu kita ada pelatihan dokcil. Dan ternyata Pak peminatnya banyak sekali. Dari 725 siswa itu yang berminat jadi dokter kecil itu banyak. Kalau tidak kita batasi, pengennya pada jadi dokter semua Pak. Ya karena ayo besok dia mau jadi apa? Jadi dokter kan rata-rata anak-anak. Ternyata betul. Sebelum jadi dokter benar, anak-anak tuh pengen jadi dokter kecil gitu. Nah kita kasih pengertian bahwasanya ya sudah, ini untuk peruntukannya kelas 4, 5, 6 dulu ya. Kelas 1, 2, 3 tahan dulu. Nanti kalau kakak-kakak sudah lulus, ada yang lulus, nanti ada regenerasi, nanti tinggal menggantikan. Nah kemarin itu dari kelas 4, 5, 6 tuh pada pengen bisa hampir 100 tuh Pak. Nah, sedangkan kalau perhitungan untuk dokcil itu paling tidak kan 10% dari jumlah siswa keseluruhannya Pak. Nah, kita siapkan sekitar 72-an siswa. Nah, selebihnya kita arahkan ke jumantik. Dan kita bekerja sama dengan puskesmas itu tidak hanya melatih dokter kecil saja, tapi jumantiknya pun juga anak-anak diajarin berpraktek Pak. Ayo yang jumantik besok bawa senter ya, anak-anak bawa senter tuh. Kita cari tempat genangan air, ataupun tidak hanya genangan air, siapa tahu air yang di dalam bak itu sendiri ada jentik-jentiknya. Anak-anak diajari seperti itu Pak. Nah dengan semangatnya yang sangat luar biasa, dan teman-teman di puskesmas itu dengan penuh semangat juga membina anak-anak ya. Jadi kita benar-benar ini bisa nyatu gitu apa yang kita inginkan, dan puskesmas juga punya program dan anak-anak semangat. Jadi ya insya Allah semoga berjalan dengan kedepannya tambah semangat lagi, karena itu tadi anak-anak pengen jadi dokcil, pengen jadi dokter, seperti itu Pak. Tadi kan dibatasi oleh kuota ya, 10% dari jumlah peserta didik ya, hanya betul, 72. Betul. Tadi Ibu ngomong-ngomong tentang jumantik, saya masih bingung nih Bu, jumantik itu apa? Biar peserta hadirin juga pada tahu nih, penonton pada tahu apa sih jumantik dan fungsinya apa sih gitu. Juru pemantau jentik Pak. Juru pemantau jentik iya, ternyata ya. Pemantau tik itu jentik. Apalagi nih sekarang nih Pak nih udah masuk di bulan November, udah mau Desember ya. Hujan ya, dan sekolah kami itu luas, saluran untuk pembuangan airnya itu kan panjang ya Pak ya. Jadi anak-anak dengan dilatih seperti itu,
kita terjunkan berapa ini sekali itu. Ayo Jumantik cek ininya saluran airnya, drainase-nya ya Pak ya, drainase-nya. Nanti kita bagi tidak hanya di drainase juga, di kamar mandi laki-laki, kamar mandi perempuan, bahkan di kamar mandi guru juga kita terjunkan anak-anak ya. Tidak terlepas dari kita juga itu Pak mendampingi gitu, karena kan ya mungkin anak-anak berbeda-beda, dilihatnya kutik-kutik dipikirnya itu jentik, ternyata apa bekas apa jatuh kita nggak ngerti. Anak-anak sudah tahu loh Pak, itu tuh kalau memang ada jentiknya air itu dikemanain, harus diapakan tuh tahu. Dibuang atau siapa Bu biasanya? Atau pemahamannya anak-anak tuh tahu kemana itu Bu? Tahunya begini, karena dari dokter puskesmas itu sendiri mengatakan dia akan mati kalau di bawah terik sinar matahari gitu. Jadi pada saat mereka menemukan itu buru-buru langsung tuh air yang ada jentiknya itu ditaruh di tempat panas gitu, dibuang ya? di tempat panas, otomatis langsung mati. Jadi dari pemahaman yang sederhana seperti itu gitu Pak, anak-anak mempraktekannya seperti itu. Oke, itu sehat fisik dari Dokcil, Jumantik, menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kan sehat fisik ini ada tes apa tuh? Tes awal tuh, TKSI. Ya. Nah itu ini masih berhubungan dengan fisik nih. Betul. Itu gimana nih Bu di sekolah Ibu? Di sekolah kami kebetulan ada 2 guru PJOK dan 3 pembina UKS. Jadi untuk pelaksanaan TKS ini kita sama-sama kerjasama. Tentunya membuat jadwal mau kapan dilaksanakannya. Untuk saat ini kami bisa melaksanakannya setahun 2 kali, jadi setiap 1 semester. Dan kita melaksanakannya di kelas 5 dan kelas 6. Sesuai dengan dari Kemendikbud ya Pak ya. Itu bahwasanya SD itu tingkatannya masuk di kategori C. Yang mana di situ jelas sekali dan guru PJOK memahami, membaca, memahami, mengerti, langsung membuat timnya melaksanakan itu, dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus, tidak menunjukkan suatu hal yang kurang ataupun bagaimana, karena ya di samping setiap dalam 1 minggu itu kan sekali olahraga dalam masing-masing kelas. Terus setiap hari Kamis kita ada senam massal dan sikat gigi massal. Untuk sikat gigi sendiri aja setiap habis olahraga masing-masing kelas sikat gigi itu sudah tidak dijadwalkan lagi karena sudah menjadi pembiasaan. Jadi sudah beda ya Pak dijadwalkan sama pembiasaan. Namanya pembiasaan tuh ya sudah hal yang biasa. Sudah biasa kalau habis olahraga sikat gigi. Terus dalam sebulan sekali di minggu pertama hari Kamis itu kita sikat gigi massal dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari situ kita bisa melihat dan kita bisa ngontrol anak sikat giginya seperti apa, odolnya yang seperti apa sesuai dengan usia anak atau tidak. Terus airnya yang buat kumur seperti apa, tuh di situ Pak. Tentunya kita dengan ilmu yang kita dapat dari teman-teman di puskesmas dan kita juga ada pembinaan kan untuk guru KS, situ kita terapkan ilmu itu Pak. Saya menarik sekali dengan TKSI ya, tes kebugaran siswa ya. Tentu diperlukan sarana dan prasarana. Betul. Itu gimana nih sarana prasarana di sekolah Ibu? Untuk sarana dan prasarana kalau dari segi lapangannya sendiri kan tadi saya sudah bilang sekolah kami itu luas. Jadi kita ada lapangan untuk main bola tuh ada Pak. Terus kita ada yang sebelahnya itu yang dari konblok itu kita buatkan mainan taplak itu kan bisa untuk melompat ya. Terus kita juga bisa membuat trek lari karena kalau tipe C itu SD yang C itu kan kita hanya 600 meter ya, dari situ kita bisalah membuat itu. Jadi teman-teman guru PJOK itu yang itu sudah membuat ininya rangkanya seperti apa. Untuk melempar kita bola banyak, untuk lembing juga ada, dan memang sekolah kami alhamdulillahnya selalu disupport. Kita butuh apa, kita buat ini kan pengajuan, Bu saya butuh ini, Bu saya minta dibelikan ini. Kalau memang di anggarannya itu pas ada, ya langsung dibelikan, tetapi kalau memang belum ada kita anggarkan di berikutnya ataupun di setiap tahun itu kan pasti ada anggaran perubahan dialokasikan dari situ kalau memang kita belum terinikan. Saya tertarik sekali dengan yang permainan tradisional. Kata Ibu tadi ada permainan engkle atau ya, apa betul, nah. Ya. Selain itu ada apa lagi mungkin ceritain deh. Ada kasti, ya betul. Nah, ternyata dengan permainan bisa melatih kesehatan fisik. Nah, itu ceritakan Ibu. Iya, kelincahannya. Iya, otomatis dengan kita banyak bergerak,
asupan yang masuk itu kan berubah Pak, tidak menumpuk dari suatu hal yang kurang bagus dalam tubuh, tetapi dengan bergerak itu tentunya akan kita kan dalam sehari itu harus berkeringat ya Pak. Jadi mengolah dari apa yang kita makan itu kita jadikan tenaga kita. Jadi anak-anak juga seperti itu. Jadi pada saat jam main pun tidak hanya nunggu TKSI itu tidak, tapi pas jam-jam istirahat anak-anak bisa main leluasa. Kita buatkan, kita gambarkan banyak di situ. Anak-anak bisa. Ada apa aja sih Bu permainan tradisional lah ya? Ya, yang jadi TKS itu? Iya, ada engklek, ada Pak. Kita bisa gobak sodor di situ. Gobak sodor, ada ya? Bisa kasti di situ. Gitu. Jadi kan anak-anak sehat, lincah, sehat gitu, melatih kelincahan, melatih ketangkasan. Itu namanya melempar, menangkap kan tangkas itu. Gitu. Jadi dengan permainan tradisional bisa menstimulan ya? Iya betul. Tidak hanya sebatas tahu, tapi mempraktekkan dan ngerti. Tidak main yang apa ya Pak, yang tidak ada fungsinya ataupun malah bahkan membuat malas untuk bergerak. Kalau melihat gambar begitu menarik dan kita catnya pun dibuat yang ngejreng Pak, menarik. Jadi tidak hanya anak-anak, terkadang kita sekolah kita kan sering ya Pak ada tamu datang. Saya ada fotonya, ada videonya. Jadi ada bapak-bapak itu ikutan main di engklek itu. Iya betul. Jadi seperti itu Pak. Jadi simpel aja sebenarnya ya. Iya sebetulnya iya. Bisa tanpa kita sadari betul. Jadi nggak perlu sarana yang terlalu wah pun asal menarik gitu betul. Ya. Apapun tuh bisa kita jadikan media Pak. Oke betul, cakep tentang sehat fisiknya nih. Oke, lanjut deh karena posisinya sehat fisik sudah, gizi tadi sudah ya di awal. Selanjutnya sehat imunisasi nih. Apa yang sudah diupaya yang dilakukan sekolah dalam sehat imunisasi ini? Ya, seperti tadi disampaikan bahwasanya di awal masuk kita sosialisasikan bahwa sekolah punya program 1 tahun ke depan. Di antaranya salah satunya program imunisasi itu, yang mana disebut BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Nah, di situ sudah tidak ada info konsep lagi bahwa menyetujui anak saya diimunisasi. Sekarang sudah tidak ada lagi Pak seperti itu, karena ini sudah program nasional. Mau tidak mau, ya harus mau, kecuali ada siswa yang dalam tanda kutip tidak diizinkan, dan itu pun juga ada surat keterangannya dari dokter bahwa ini anak tidak boleh mengikuti BIAS atau imunisasi, dan itu jarang sekali kita temukan. Kalau yang dulu-dulu, iya. Dan alhamdulillah untuk yang periode sekarang ini tingkat keberhasilan kita 98%, yang 2% pun sebetulnya nanti juga ada vaksin susulan Pak. Vaksin gitu. Susulan. Pasti nanti kita ada susulan, hanya saja kita menunggu jadwal karena sekolahan kan belum selesai nih Pak nih. Nah kita sudah selesai, sekolahan belum selesai, otomatis dari teman-teman di Dinas Kesehatan biar itu dulu, yang lainnya pelaksanaannya. Nah nanti setelah itu baru yang susulan, pasti nanti kami dihubungin. Malah terkadang saya sendiri tuh Pak ngantar anak-anak saya bariskan tuh, jadi ayo naik kereta api. Iya karena jaraknya dekat, jadi kita buat kereta aja sambil nyanyi sambil ini, jadi anak nggak takut, disuntik juga nggak takut gitu Pak, anak-anak semangat. Dan kita kasih tahu kalau disuntik itu tidak sakit, dan kita buat badan kita tuh sehat, jadi anak-anak tuh ya enjoy aja, nggak nangis, nggak ini. Kalau dulu kan ada ya Pak sampai ngumpet di kolong-kolong, sekarang sudah nggak ada lagi karena kita dari awal sudah mengedukasi seperti apa dan bagaimana. Jadi perlu disugesti kali ya, betul, anak-anak, karena kan kita tahu ya identiknya suntik itu mungkin sakit gitu ya. Sugestinya gimana nih Bu? Mungkin ada sedikit tips. Kalau kami seperti ini, anak-anak nanti Bu dokter mau datang ke sini, kita nanti mau diberikan suntikan imunisasi. Kalian bisa milih nanti minta rasa apa sama Bu dokternya. Oh, gitu. Nah, jadi anak-anak dengan berbicara itu dari Bu, saya boleh kalian minta rasa stroberi, melon. Nah, anak-anak kan otomatis kerekamnya itu si stroberi, si melon ataupun si mangga atau jeruk. Anak-anak nggak takut tuh Pak, Bu saya stroberi aja. Udahlah disuntik jus, udah belum dok? Sudah. Nah tanpa disadari ternyata sudah disuntik dengan dia bicara saya stroberi ya Bu, ternyata dokter sudah dengan gerak cepatnya timnya itu, tim medis itu memberikan vaksin tersebut. Oke, luar dan biasa sekarang ya. juga ada vaksin baru ya Pak, khususnya untuk anak perempuan pencegahan kanker serviks. Jadi ada imunisasinya itu ya? Ada, disebut HPV. Jadi peruntukannya untuk anak kelas 5. Karena nanti kan kemarin di bulan Agustus. Bulan Agustusnya berarti dia ada kelas 6. Jadi makanya di kelas 5.
kelas 5 bulan Agustus, kelas 6-nya nanti di bulan Agustus. Jadi sekali satu siswa kelas 5 itu nanti mendapatkan 2 kali, di bulan Agustus kelas 5 dan di bulan Agustus kelas 6. Itu yang terbaru. Ya, itu yang terbaru seperti itu. Luar biasa nih. Yang terbaru imunisasinya adalah tentang HPV, pencegahan kanker serviks. Pencegahan khusus, kanker serviks. Ya, khusus anak perempuan. Dan kita juga didata, dan itu pun juga yang sudah menstruasi, Pak. Makanya kita punya data, Pak, dari sekian itu sudah berapanya menstruasi. Dan kita juga kamar mandi juga terpisah loh, Pak, kamar mandi menstruasi dengan kamar mandi biasa. Oh iya, kenapa itu? Kenapa bisa, kenapa dipisahkan mungkin lah ya? Kenapa dipisahkan? Karena yang menstruasi itu kita sediakan pembalut di situ. Yang membedakan hanya itu saja sih, Pak. Gitu, iya. Karena kan nggak lucu kalau toilet yang itu ada pembalutnya. Jadi kita ada khusus sendiri. Jadi anak-anak sudah mengerti, oh saya lagi dapat head, berarti saya kamar mandinya di sebelah sini. Oke. Tadi ya tips dan trik pemirsa bisa mengikuti nih milih rasa apa jadi anak-anak tips and trick, tapi ya anak-anak di sini terekamnya itu nama-nama buah kan gitu. Kesannya menyenangkan gitu ya. Betul, Pak. Jadi anak-anak nggak tegang, nggak takut gitu. Salah satunya seperti itu tips dan triknya. Selanjutnya nih, bagaimana peran komite dalam, atau orang tua wali deh, dalam mendukung sehat imunisasi bagi siswa di sekolah? Mungkin ada yang pro, ada kontra, atau gimana sekarang? Ya, kalau untuk yang sekarang ini sih fan-fan aja, dan komite sangat mendukung sekali apapun program di sekolah itu, karena kita duduk bareng kan, Pak, pada saat pembuatan program untuk 1 tahun ke depan tuh ada komite juga. Komite juga sangat mensupport apa program-program sekolah itu apa saja. Apalagi dengan program vaksin itu, imunisasi ini, pastilah tentunya terbukti tingkat keberhasilan kita tinggi. Berarti orang tua murid itu sudah nggak meragukan lagi bahwasannya vaksin itu ternyata tidak bahaya dan anak-anak diikut sertakan. Kalau saya melihatnya di tingkat keberhasilannya saja, nyatanya kita bisa 98%. Itu sesuatu yang sangat sulit loh, Pak. 98%, hanya 2%, dan itu pun saya sudah dijanjikan. Saya sudah beberapa kali telepon, Dok, kapan ada susulan? Tunggu, Bu, sabar, sekolah lain belum selesai. Seperti itu, Pak. Oke, mantap ya. Jadi komite pun mendukung, orang tua sekali, pun orang tua mendukung. Terbukti terbukti tingkat keberhasilannya. Oke. Luar biasa untuk sehat imunisasinya. Sehat imunisasi. Selanjutnya nih, Bu, tidak namanya sehat atau di sekolah ya, tidak lepas dari namanya UKS. Nah, unit kesehatan sekolah. Seperti apa nih UKS di sekolah Ibu? Ya, untuk UKS di sekolah kami itu secara terstruktur, kita kan punya penasihat. Jadi kita dari kecamatan, Pak Camat, Pak Lurah, komite, kepala sekolah, pembina UKS, dan dokter-dokter kecil beserta tim Jumantiknya. Dan alhamdulillah semakin kemari UKS kita sudah semakin bagus. Gitu. Terbukti dari waktu pertama itu datang, kunjungan pertama, pembinaan pertama itu, pendampingan pertama, dengan pendampingan kedua tuh kita sudah banyak berubah. UKS kita sekarang sudah seperti klinik loh, Pak, seperti rumah sakit. Kita hoardingnya itu sudah tidak tirai yang seperti itu lagi. Jadi saya bicara sama pimpinan saya, Bu, sepertinya UKS kita bisa nggak sih, Bu? Bisa nggak sih, Bu? Ya nanti dianggarkan bisa. Ternyata ada perubahan anggaran, ya sudah dibuatkan. Nanti Bapak bisa lihat dari itu foto-foto ataupun video. Jadi kita UKS kita bukan kok kita menginginkan ada yang sakit, nauzubillah min dzalik, tidak ya, Pak. Hanya saja kalau UKS itu sepertinya nyaman, anak-anak yang sakit pun dia tidak akan takut ke UKS. Terkadang ada anak yang sakit itu takut ke UKS. Terkadang kan ada ya yang UKS itu gelap ataupun yang bagaimana. Kita mah bagus sekali, bahkan bisa dibilang nyaman, dan di situ kita siapkan ada buku bacaan, anak-anak bisa baca di situ, dan kita administrasinya juga insya Allah lengkap, Pak, dari siapa saja yang berkunjung di situ, pasiennya yang datang tuh siapa saja, dan kalau toh pun ada sesuatu hal yang terjadi berlebihan, kita akan rujuk ke puskesmas. Ya, kita buatkan rujukan, dan dokter kecil semuanya terjun, terutama yang tingkat atas, paling tidak kan yang kelas 6 ya, Pak, ya. Gitu. Oke, tadi UKS-nya sebagai sarana pendukung ya, sarana dan prasarana pendukung untuk sehat ya, kesehatan sekolah. Tadi juga diceritakan tentang toilet
menstruasi ya. Betul, ya. Berarti sarananya lumayan cukup lengkap lah ya. Betul, kan kita sudah pernah menang Pak. Gitu. Toilet bersih. Nah, keren itu. Toilet bersih juara 2, sekolah sehat juara 2. Lalu itu. Toilet ini memang jadi satu hal yang agak menyeramkan mungkin. Betul, jangan kebayang toilet itu bau, kutuk, kotor, kumuh, tidak. Bapak bisa nanti mampir ke kami, Bapak bisa lihat seperti apa toilet kami nanti, atau bisa lihat foto-foto dan video. Jadi kita berusaha toilet kita itu kita buat terang, menyenangkan, seger, wangi, dan bersih. Kuncinya saya dapat terang. Terang dulu kali ya. Terang. Kalau gelap udah serem, anak-anak buru-buru pipis saking takutnya tidak diguyur kalau gelap. Kalau terang, ventilasinya cukup. Terus ya ada hiasan-hiasan yang menarik, kita buat yang pokoknya yang terang deh Pak. Itu tidak menjadi yang seram ataupun kumuh ataupun kotor. Sebenarnya tidak terlalu susah ya, maksudnya tidak terlalu menggunakan anggaran besar. Yang penting kunci utama itu terang dulu. Ya. Betul, terang dulu Pak. Kalau udah terang itu nanti pun juga kita bisa melihat. Kalau terang itu, oh ternyata kita ada kekurangan ya. Terang sih kelihatan terang, tapi kok ini bagusnya dikasih ada bunga di sini, ada hiasan di sini, ada gambar-gambar di sini. Ya sudah, kita maksimalkan itu anak-anak. Kita adakan lomba di kelas seperti halnya saya di kelas saya ya Pak ya. Ayo sekarang kalian buat gambar dengan tema kebersihan. Boleh kalian kebersihan apapun, terutama di toilet juga boleh. Kalian boleh buat ajakan ataupun apa di situ kalian buat silakan. Nah nanti saya kasih bintang tuh Pak yang menang. Nah bintang itu nanti bisa kita tukar. Anak-anak boleh tukar bintang ke Bu Guru. Kita kasih pensil satu, anak juga digirang Pak apa hapusan. Seperti itu Pak. Nah nanti hasil yang bagus akan kita tempel. Kita tempel tuh Pak di toilet itu. Iya di kamar mandi. Nah, dan di samping itu juga di dinding itu kita gambar-gambar gitu. Kita sama-sama. Tertarik saya. Tips dan trik Ibu yaitu satu utamanya adalah kuncinya terang dan bisa melombakan anak untuk menghiasi kamar mandinya mungkin ya. Betul, seperti gambar-gambar itu nanti yang bagus yang menang gambarnya ditempel. Tentunya anak bangga, ih gambarku ditempel, banyak orang melihat. Kalau orang ke toilet lihat gambar aku kan bangga seperti itu. Keren, luar biasa, luar biasa. Untuk toiletnya mungkin sekolahnya akan menjadi contoh lah. Harus terang dulu utamanya. Oke. Dari sekian banyak kegiatan, sarana dan prasarana tentu memerlukan anggaran lah, atau memerlukan biaya. Nah, ini gimana nih anggaran dan biaya untuk mendukung kegiatan KSS ini? Kalau anggarannya bisa diupayakan dari BOS. Bisa diupayakan dari BOS ya? Iya, dari BOS. Ataupun kalau yang secara sederhana, kan kita bisa kumpulkan korlas, masing-masing korlas. Kalau kira-kira sebatas kita masih bisa dan tidak memberatkan dan tidak ada sifat memaksa dengan orang tua, kita bisa tolong Bu bawa ini, tolong Bu bawa itu kalau nggak keberatan. Pengharum ruangan atau mungkin pembersih pembersih toilet mungkin ya. Ya, gitu kalau itu sih anggarannya ada Pak dari BOS. Dari BOS ya. Yang secara ini aja misalnya bunga-bunga kecil. Itu seperti itu. Kalau itu resmi dari BOS kalau yang itu. Kalau seperti apa? Tanaman-tanaman maksudnya buat hiasan Pak. Tanaman itu yang dari korlas ataupun dari iya. Nanti kita bisa bagi-bagi. Ayo kelas ini nuansanya apa? Tanaman apa? Jadi nggak amprok Pak, misalnya semuanya bawa pucuk merah itu tidak, semuanya bawa Kamboja, Jepang itu tidak. Jadi kita ini yang berfungsi yang lainnya. Karena kan kita tidak hanya butuh buat hiasan di toilet Pak, kita juga butuh tanaman obat sekolah. Kan seperti itu, kita bisa bagi-baginya seperti itu. Tadi selain dari BOS, mungkin dari Korlas, ada nggak sih kerjasama dengan perusahaan atau dengan stakeholder lain lah mungkin? Kayak ya mungkin penyedia makanan mungkin atau siapa? Oh ya, kalau yang seperti itu dari pihak swastanya, kita tidak secara terikat ya Pak. Jadi tidak harus setiap bulan sekali atau setiap 6 bulan sekali, itu tidak. Hanya saja kita ada sering datang itu kerjasama, misalnya susu. Otomatis kan susu itu kan bagus ya Pak ya. Susu dan kita pun tanya. Dan jujur saya paling cerewet. Begitu susu datang tuh saya akan lihat dulu mana tadi yang diseduh. Saya lihat kadaluarsanya dulu. Saya nggak mau mesti datang-datang ternyata susunya di ini nanti anak pada kena gimana gitu. Sering Pak kita mendapatkan sampel susu. Itu sering ya.
Gitu. Oke. Tentu melaksanakan hal ini tidak mudah nih. Kendalanya apa nih Bu? Menjalankan kampanye sekolah sehat di sekolah Ibu. Dalam segala apapun, upaya dan usaha pasti ada kendalanya ya Pak. Nggak ada yang mulus-mulus aja Pak, segala sesuatunya ini. Nah ini yang saya alami ya Pak, ini pribadi saya sendiri yang saya alami. Saya pernah ditanya orang tua murid, Ibu kenapa sih Bu harus bawa bekal? Saya kan kerja berangkat pagi. Ada juga yang, Ibu kenapa sih Bu? Ibu harus anak-anak bawa ini, anak-anak bawa itu, sayuran yang ini dipusatkan ataupun disamaratakan, anak-anak harus bawa contohnya bayam. Nah, saya memberikan penjelasan saja seperti ini. Di samping anak-anak itu bangga punya mama, masak pagi-pagi untuk anaknya, itu sebagai rasa perhatian, rasa sayangnya, anak juga punya rasa terima kasih, ternyata mamaku sudah masak. Itu satu. Yang keduanya, anak-anak tidak taunya hanya jajan makanan itu yang, ya sudah yang itu-itu aja yang, ya seperti itulah Pak. Mie instan, seperti itu. Iya. Sebenarnya kita juga mau ke arah sana juga, jadi nasi itu wajib dan bekalnya itu harus benar-benar yang sehat. Nah, untuk makanan sendiri saya pernah diprotes, Ibu, ikan itu ada durinya dan baunya amis. Anak-anak tuh nggak suka. Memang ya Pak, kita sendiri aja kalau kecium bau ikan kan amis. Betul. Saya bilang saja, kita bisa Bu mensiasatinya. Ikannya Ibu bersihkan, durinya udah Ibu buang. Terus Ibu masaknya ya ditambahinlah bumbu-bumbu yang bisa menekan bau amis itu, atau dikasih ya seperti rempah ataupun jahe, kunyit, daun jeruk, itu kan menghilangkan amis. Cobalah Bu, kan belum mencoba. Kalau udah dicoba nanti anak-anak Bu kalau sudah bareng-bareng tuh pasti mau. Dan kita guru itu juga mengontrol, ayo siapa, saya sendiri punya catatan Pak, siapa yang tidak bawa dan siapa yang tidak sesuai dengan jadwal yang ada. Anak membawa sudah saya kasih penghargaan, terima kasih sudah membawa. Apalagi anak bawanya sesuai dengan jadwal yang kita putuskan bareng-bareng. Nah dari situ, itu tadi kendalanya saya pernah ditanya, ikan itu amis. Dan kenapa? Saya berangkat pagi katanya. Nah Bu, saya juga kerja berangkat pagi, tapi saya bisa, saya juga masak Bu. Bukan kok kita ngirit itu tidak, tapi kita cari sehat. Kendala itu pasti ada Pak, yaitu tadi ditanyanya. Berarti kendalanya ada di penolakan sedikit. Nah sebetulnya sedikit penolakan ya. Iya itu di awal-awal Pak, di awal-awal. Tapi mereka akhirnya sadar. Akhirnya sadar, dan pada saat kemarin pengambilan hasil belajar, ternyata saya diberikan ucapan terima kasih seperti ini. Ibu, saya terima kasih banyak sama Ibu. Kenapa Ma harus terima kasih? Itu Bu, anak saya sekarang doyan sayur, yang tadinya anak saya tidak doyan sayur. Ya karena berawal dari sedikit pertama pemaksaan tadi ya. Nah setelah itu ya. Anak bawa bareng-bareng, makan bareng-bareng, otomatis kan anak semangat makannya bareng-bareng. Jadilah anak tuh doyan sayur. Jadi seperti luar biasa. Pembiasaan jadi terpaksa pertama ya. Pertamanya dipaksa, ya dipaksanya ya sedikit bagaimana ya, kita bukan memaksa yang dalam tanda kutip yang itu, tetapi untuk kebaikan. Betul. Gitu. Akhirnya kan jadi bisa diatasi ya. Betul, bisa diatasi. Terbukti dengan sekarang ini sudah tidak ada lagi, dan anak-anak dengan malah anak-anak, Ibu besok bawa ini dong Bu, besok baikkan lagi ya Bu ya. Gitu. Oke, kita lanjut nih ke kendala. Mungkin sekarang kita ngomongin peran dinas pendidikan deh. Dinas pendidikan seperti apa nih untuk KSS, kampanye sekolah sehat di sekolah Ibu? Dari dinas mensupport sekali, dan kita juga dipantau kok Pak. Seperti apa? Oh iya, Pondok Bahartika kan kemarin dikirim untuk percontohan. Seperti apa, udah sampai sejauh mana? Kita selalu menyampaikan hal-hal yang semakin membaik. Jadi di samping dinas itu mensupport, kita juga harus mau bergerak dan kita membuatkan laporan bahwasanya kita ada peningkatan daripada yang kemarin-kemarin. Terima kasih sekali itu dinas itu benar-benar mensupport kami Pak. Jadi kami pun juga dengan semangat dong Pak, kalau kita disupport kan pasti kita juga semangat. Oke. Tadi peran dinas pendidikan, kalau BPMP Banten nih Bu, saya nih BPMP Banten kan ada pendampingan. Nah itu seperti apa nih Bu? Ibu kesal atau enggak gimana? Oh, tidak ada kata kesal Pak. Selagi buat kebaikan, apalagi ini kaitannya dengan generasi emas ya Pak ya, karena kita pengen anak-anak nanti di 5, 10 tahun, 15, 20 tahun yang akan datang tuh benar-benar kita punya generasi yang emas, yang mana tidak hanya sebatas
pinter ataupun sehat saja, tapi semuanya tercukupi di situ. Semuanya berkat dari latihan fisik daripada saat sekarang ini, imunisasi juga, terus makanan gizi juga, otomatis kan apa yang menjadi tujuan utama itu berhasil. Jadi peran BPMP ini BPMP-nya penting nggak? Wah, penting sekali. Apalagi ya? pendampingan pertama, ya? pendampingan pertama pada saat kita mendapatkan kunjungan pendampingan pertama, kita sampaikan ini. Setelah itu, Ibu, ada apa lagi? Kita ini. Terus di pendampingan yang kedua kita buktikan ternyata kita bisa melengkapi di pendampingan pertama yang belum lengkap, ataupun di pendampingan pertama yang belum baik, itu kita lebih baik. Yaitu tadi contohnya yang bisa saya pamerkan UKS kami, gitu. Biasa, kantin kami juga lebih ini lagi. Yang awalnya biasa karena ada pendampingan lebih baik lagi. Iya, lebih baik lagi. Oke. Ada satu, Pak. Iya, gimana? TKS itu yang tadinya belum terlaksana, jujur Pak, belum terlaksana. TKS, dengan ada pendampingan pertama, kita memang belum melaksanakan. Setelah pendampingan kedua, kita laporkan bahwa kita sudah melaksanakan TKSI. Karena juga petunjuknya yang dari kementerian seperti itu ya, melaksanakan TKSI. Meskipun secara ini ya Pak ya, tapi ya didukung dengan sarana prasarana yang kita punya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan baik dan hasilnya pun cukup baik. Oh, sudah panjang lebar nih kita bicara nih ya. Mungkin terakhir ataupun konklusinya lah, rencananya ke depan tentang implementasi ataupun tentang kampanye sekolah sehat, Ibu akan buat apa dan maunya seperti apa sih gitu? Maunya, terutama saya pribadi ya Pak, apalagi maunya sekolah. Tidak hanya sekolah saya saja yang dibina. Jadi semua sekolah itu semuanya mendapatkan pengertian pemahaman tentang KSS ini. Entah bagaimanapun caranya, apapun jalannya. Jadi tidak hanya sebatas sekolah kami saja. Jadi lebih menyebarluaskan, jadi lebih memanjangkan sayap untuk mencapai tujuan utama kita, gitu Pak. Harapannya semua bisa terbimbing lah ya. Atau bisa diselipkan loh Pak, di Posyandu juga bisa loh sebetulnya Pak. Iya, tapi itu di luar konten kita ya, di luar kemenangan kita. Hanya saja kalau memang benar-benar, karena siapa tahu loh Pak, orang tua dari si balita itu belum ngerti apa itu seperti halnya tadi yang kita harus menekan penggunaan garam, gula, lemak tadi, itu salah satu contoh kecilnya. Apalagi pemahaman yang lain-lainnya. Kalau semuanya gayung bersambut, SD juga, TK, SD, SMP, SMA. Nah, dari nanti nih bisa ngembangin sayap lebih ini lagi, lebih luas lagi kan ini. PKK juga bisa. Di PKK ya. Iya, di Posyandu deh gitu. Tapi itu di luar konten kita ya. Itu di luar konten kita. Ini mah hanya kepinginnya kita. Jadi apa yang menjadi tujuan itu cepat dengan cepat, ataupun semua tuh mengerti, memahami, jadi tercapai keinginan kita. Yang mana kita harus punya generasi yang emas, yang mana semuanya itu ya baik fisiknya, baik sehat fisik, sehat gizi, sehat imunisasinya, semuanya itu berjalan dengan baik, lancar, terpenuhi semuanya, itu Pak. Oke, luar biasa bincang-bincang kita hari ini Bu ya, dari sehat gizi, fisik, dan sehat imunisasinya kita sudah kupas habis nih. Nah, ini merupakan praktik baik gitu ya dari salah satu sekolah binaan di Provinsi Banten. Mudah-mudahan hal ini jadi apa ya, wawasan gitu ya, ataupun jadi contoh gitu ya bagi sekolah-sekolah lain untuk bisa lebih baik dalam mewujudkan kampanye sekolah sehat. Oke, saya kira kita cukupkan saja kali ya, karena sudah panjang lebar juga nih ya. Terima kasih Bu Suharni sudah datang di podcast BPMP Pak. Dengan senang hati kami diundang ke sini, dengan senang hati. Ya, mohon maaf apabila tadi yang saya sampaikan ada salah ataupun kekurang tepatan, saya mohon maaf. Itu yang sebatas bisa saya sampaikan seperti apa kondisi sekolah kami. Silakan saja yang mau berkunjung ke sekolah kami, nanti bisa lihat-lihat. Kita punya kolam ikan, kita punya tanaman obat sekolah, kita punya kebun sayur, kita punya kebun buah. Nah, silakan mampir nanti ya Pak ya. Ya, kita bisa ngerujak mangga banyak. Banyak mangga di rumah. Nangka juga ada, iya. Apalagi anggur juga ada. Nanti Ibu, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa,
itu tadi yang kita sudah bahas, sudah kita ngobrol bincang-bincang nih dengan Ibu Suharni selaku Ketua KSS SDN Pondok Bahar 3 Kota Tangerang. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian dalam mewujudkan kampanye sekolah sehat. Dari saya cukup sekian, ketemu lagi di lain waktu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakinkan tercipta bangun manusia merdeka. Budaya Pancasila bangkitkan raga, rasa dan kasa agar mimpi tercipta. Masalahku, senyummu kebahagiaanku, bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, kerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi.